dampak-dampak itu Bapak Ibu, saya sangat menyesalkan. Pertama kepada Yusuf Kalla. Yusuf Kalla adalah wakil presiden yang paling biadab di Indonesia ini. Anda membela Hamas, ya, dan Anda tahu siapa Hamas di Indonesia. Hamas itu kaki tangannya adalah PKS, termasuk Anda mungkin ya, yang mengundang Taliban datang di Indonesia. Apa yang diperoleh Indonesia dengan mengundang Anda mengundang Taliban ke Indonesia? Maaf ini, mantan Wapres, yang ditinggalkan Indonesia mungkin spermanya, baiknya. Tapi apa yang diperoleh Indonesia? Tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita mengundang orang-orang pintar, orang-orang cerdas ke Indonesia, Indonesia ini bisa maju. Pak Wapres, mantan Wapres, Anda 2 kali mantan Wapres, tapi jiwa kenegaraan Anda itu nol, bahkan negatif. Anda selalu menjalankan politik partisan yang kami rakyat ini tidak suka itu. Jadi Anda bicaralah mendidik masyarakat, jangan membodohi rakyat Indonesia. Kepada Menlu juga sama, ya. Apakah Anda dituduh kadrun atau Anda apa? Berikan informasi yang benar kepada Presiden Republik Indonesia. Kalau sampai nanti Presiden Republik Indonesia mengambil sikap membela Hamas, Hamas adalah teroris, Hamas adalah Ikhwanul Muslimin, berarti Anda adalah pembela teroris. Dan itu dampaknya bagi Indonesia luar biasa. Saya berharap Bapak Presiden cukup bijaksana di dalam hal ini dan berhati-hati walaupun masukan dari BIN atau siapa, karena BIN ini adalah orangnya Megawati. Megawati ini juga kan sudah mulai miring-miring ini. Sekarang di belakang Hamas ini siapa? Nah, kemarin Pak Robe sudah singgung itu ya. Hamas ini didukung oleh Iran. Ya. Salah satunya Iran ini mendukung ini, Hamas ini. Dukung dalam apa? Dari segi politik, dari mungkin segala macam lah. Ya. Kemudian yang mendukung siapa? Suriah. Nah, Suriah ini kita tahu ekonominya bagaimana ini, dan Suriah ini pro siapa ini kan? Ini kan pro Uni Soviet ini, Rusia, Suriah ini. Dan Suriah ini adalah penghasil minyak, ya. Nah, sekarang kan harga minyak turun. Nah, dengan berperang ini nanti kan akan saya ceritakan itu dampaknya kepada Indonesia, ekonomi dan dunia apa kira-kira. Harga minyak turun Suriah. Kemudian Qatar juga penghasil minyak. Ini pendukung daripada Hamas ini, baik politik maupun keuangan. Kemudian siapa lagi? Hizbullah di Lebanon. Ini Hizbullah dari dulu memang begitu. Nah, Hizbullah inilah sebagai organizer untuk meyakinkan para pendonor ini atau para bohir yang dikatakan oleh Pastor Paul tadi untuk mau membantu perjuangan Hamas ini. Ini ya. Jadi kuat di belakang dia ini baik secara ekonomi maupun politik, ya. Nah, sekarang Larua, silakan. Yang galak, terima kasih. Yang galak dong. Terima kasih Pak. Iya. Mana nih? Wah, masa Menlu diem aja nih? Waduh, nggak bener nih. Apa ini di Siantar ini di Medan? Iya, masa Menlunya diem aja sama presidennya Pak Santi Amr ini? Waduh, Oke, Pastor, jadi gini ya. Pastor, jadi saya membagi pembicaraan dua bagian. Bagian yang pertama dari sisi jasmani manusia lah. Dari sisi yang kedua nanti dari sisi bagaimana pewahyuan daripada Elohim itu bagiannya pastor lah ya. Karena kita tidak bisa lepas memahami ini dari dua sisi itu. Nah, bagian yang pertama ini saya ingin menyampaikan Hamas ini siapa. Ya, dan Hamas ini ada nggak kaitannya di Indonesia? Ini penting. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merahnya sebenarnya di Indonesia ini sedang dikendalikan oleh siapa. Nah, yang kedua adalah saya selalu berpikir di dalam konteks itu, apa untungnya bagi Indonesia untuk membuat suatu sikap tertentu, apakah dia membela kepentingan nasional atau bukan. Maka akan kita lihat nanti gambaran daripada politik di Indonesia ini sebenarnya bukan apakah mementingkan kepentingan umum atau kepentingan nasional atau bukan. Dan ketiga adalah siapa organisasi di Indonesia ini yang mirip-mirip Hamas ini. Nah, jadi Hamas adalah pecahan daripada Ikhwanul Muslimin yang di Mesir. Nah, Ikhwanul Muslimin ini lahir sesudah gerakan Wahabi. Ikhwanul Muslimin adalah suatu gerakan pembebasan Islam, tapi dia intelektualnya tinggi. Nah, di Mesir dia dilarang itu. Kita lihat bahwa jalur Gaza itu adalah berbatasan dengan Mesir, ya, berbatasan dengan Mesir dan Israel. Nah, Hamas ini adalah suatu gerakan untuk mendirikan, tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam di Palestina.
Kita tahu Hamas ini adalah faksi yang selalu berseteru dengan faksi yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, ya, Fatah dulu, Fatah ya, Palestina zamannya siapa itu, Yasser Yasser Arafat. Arafat, Yasser. Ya, ini selalu itu bertolak belakang. Mengapa Hamas ini sangat radikal, Bapak Ibu ya? Radikal ini nggak kompromi. Dia berintelektual tapi fanatiknya mirip-mirip Wahabi. Tidak ada peri kemanusiaan di sini. Jadi kalau misalnya dia menangkap orang tua, ini bagi dia itu biasa. Tidak ada, bagi kita yang luar biasa. Bagi dia itu biasa itu. Dan itu adalah amal ibadah mereka, ya kan? Nah, dinilainya faksi Fatah ini yang Yasser Arafat sekarang Mahmud Abbas ini sangat lunak gitu loh, mau berkompromi dengan Israel, maka dia memisahkan diri gitu. Dia frontal, nggak urusan, pokoknya harus ada negara Islam di Palestina. Nah, ini tujuan akhirnya Bapak Ibu ya. Dan politiknya adalah begini, kita mencoba menampilkan cita rasa yang lemah lembut, tetapi tetap tidak mengakui Israel. Nah, kira-kira ini bagaimana? Inilah kemunafikan itu. Nah, Ikhwanul Muslimin tadi itu pecah menjadi, yaitu Hamas itu, suatu gerakan pembebasan kemerdekaan atau pembebasan Islam. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, sekarang di belakang Hamas ini siapa? Nah, kemarin Pak Robe sudah singgung itu ya. Hamas ini didukung oleh Iran. Ya. Salah satunya Iran ini mendukung ini, Hamas ini. Dukung dalam apa? Dari segi politik, dari mungkin segala macam lah. Ya. Kemudian yang mendukung siapa? Suriah. Nah, Suriah ini kita tahu ekonominya bagaimana ini, dan Suriah ini pro siapa ini kan? Ini kan pro Uni Soviet ini, Rusia, Suriah ini. Dan Suriah ini adalah penghasil minyak, ya. Nah, sekarang kan harga minyak turun. Nah, dengan berperang ini nanti kan akan saya ceritakan itu dampaknya kepada Indonesia, ekonomi dan dunia apa kira-kira. Harga minyak turun. Suriah. Kemudian Qatar juga penghasil minyak. Ini pendukung daripada Hamas ini, baik politik maupun keuangan. Kemudian siapa lagi? Hizbullah di Lebanon. Ini Hizbullah dari dulu memang begitu. Nah, Hizbullah inilah sebagai organizer untuk meyakinkan para pendonor ini atau para bohir yang dikatakan oleh Pastor Paul tadi untuk mau membantu perjuangan Hamas ini. Ini ya. Jadi kuat di belakang dia ini baik secara ekonomi maupun politik, ya. Nah, sekarang tujuan daripada Hamas itu adalah ada suatu negara Islam di Palestina. Kalau misalnya tidak mau di seluruh Palestina, minimal di jalur Gaza. Dan penduduk jalur Gaza itu menurut data yang saya peroleh itu ada kurang lebih 2 juta orang. Jadi salah satu kota terpadat di dunia dan luasnya kurang lebih 365 km persegi. Jadi bisa dibandingkan itu per kilometer jumlah keberadaan penduduk ya. Tadi Pak Pastor sudah menjelaskan jenis penduduknya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh mereka itu? Ya, melakukan misalnya perang. Ya, saya katakan perang. Mereka itu sembunyi, ya, menyatu dengan rakyat sipil. Ya, mungkin tinggal di rumah sakit, tinggal di rumah sakit Mercy-nya Indonesia itu. Nggak tahu kita apa fungsinya Mercy, nanti kita bahas itu. Tinggal di rumah-rumah penduduk mungkin dan lain sebagainya, sehingga kalau Israel menyerang mereka maka akan korban adalah penduduk sipil. Nah, ini Bapak Ibu, orang-orang Ikhwanul Muslimin itu seperti saya katakan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, intelektual. Kalau Wahabi tidak, tetapi Ikhwanul Muslimin ini tidak punya duit. Tidak punya duit, maka dia didukung. Nah, cara bertempurnya atau cara berperangnya ini kalau saya lihat itu meniru cara orang Vietnam. Vietnam itu apa? Bisa mengalahkan Amerika, bisa mengusir Uni Soviet apa? Kenapa? Karena rakyat dan tentaranya itu menyatu. Kalau pada siang hari rakyatnya itu jadi petani, tapi kalau jadi malam hari dia jadi tentara. Nah, saya curiga ini Hamas ini sama penduduk sipilnya itu, Pastor. Ya kalau siang hari orang sipil biasa-biasa gitu ya, rakyat biasa. Tetapi pada malam hari mungkin bukan. Jadi kalau bagi saya, Israel kalaupun dituduh itu genocide atau apa, disapu bersih itu. Kalau enggak nanti menjadi duri, entah bagaimana caranya menyapu sesudah data intelijen tentunya. Nah, sekarang apa dampaknya bagi Indonesia? Dampaknya bagi Indonesia Bapak Ibu ya, kalau perang ini ya dalam agak berlangsung lama nanti, maka harga minyak naik, maka Indonesia akan babak belur, inflasi akan naik. Nah, inflasi akan naik di Indonesia, rupiah akan melemah, impor membiayai pakai dolar, devisa akan makin habis, babak belur Indonesia. Kalau ini berlangsung lama. Kenapa?
Indonesia kan masih mengimpor minyak. Nah, yang kedua, kalau ini jangka panjang masih berlangsung perang terus-menerus adalah bahwa nanti para investor itu akan lari dari Indonesia. Mereka tidak suka itu. Kalau investor lari dari Indonesia lebih suka menginvestasikan investasinya di negeri yang lebih aman dan lebih netral, maka akan timbul masalah sosial di Indonesia. PHK, PHK juga tingkat pengangguran tinggi, dan ini adalah masalah sosial. Bisa-bisa nanti negara ini Jokowi akan babak belur. Nah, berdasarkan asumsi dampak-dampak itu, Bapak Ibu, saya sangat menyesalkan. Pertama, kepada Yusuf Kalla. Yusuf Kalla adalah wakil presiden yang paling biadab di Indonesia ini. Anda membela Hamas, ya, dan Anda tahu siapa Hamas di Indonesia. Hamas itu kaki tangannya adalah PKS, termasuk Anda mungkin ya, yang mengundang Taliban datang di Indonesia. Apa yang diperoleh Indonesia dengan mengundang Anda mengundang Taliban ke Indonesia? Maaf ini, mantan Wapres, yang ditinggalkan Indonesia mungkin spermanya, baiknya, tapi apa yang diperoleh Indonesia? Tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita mengundang orang-orang pintar, orang-orang cerdas ke Indonesia, Indonesia ini bisa maju. Pak Wapres, mantan Wapres, Anda 2 kali mantan Wapres, tapi jiwa kenegaraan Anda itu 0, bahkan negatif. Anda selalu menjalankan politik partisan yang kami rakyat ini tidak suka itu. Jadi Anda bicaralah mendidik masyarakat, jangan membodohi rakyat Indonesia. Kepada Menlu juga sama, ya. Apakah Anda dituduh kadrun atau Anda berikan informasi yang benar kepada Presiden Republik Indonesia. Kalau sampai nanti Presiden Republik Indonesia mengambil sikap membela Hamas, Hamas adalah teroris. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin, berarti Anda adalah pembela teroris. Dan itu dampaknya bagi Indonesia luar biasa. Saya berharap Bapak Presiden cukup bijaksana di dalam hal ini dan berhati-hati walaupun masukan dari BIN atau siapa, karena BIN ini adalah orangnya Megawati. Megawati ini juga kan sudah mulai miring-miring ini. Ibu kita ini sudah mulai miring-miring dia. Dia tidak mementingkan kepentingan nasional, disuruhnya itu Ganjar itu tolak itu Israel, ya, karena Pildun U20. Nah, jadi hal-hal begini yang kami minta dari rakyat ini kepada Anda penyelenggara negara yang merasa hebat, tunjukkanlah kepemimpinan kenegarawanan Anda. Tunjukkanlah untuk membela kepentingan nasional. Saya berharap TNI di sini tampil untuk mengambil alih persoalan ini di dalam hal terutama mengambil keputusan. Saya percaya TNI. Kalau TNI tidak mau atau masa bodoh, udah kita nggak tahu lagi Indonesia ini mau kemana. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada para petinggi stakeholder, state actor dan non-state actor, ya, terutama kepada ini ya, saya katakan, Ikhwanul Muslimin itu, Hamas itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin. PKS di Indonesia adalah jalur daripada, PKS itu adalah jalur daripada Ikhwanul Muslimin. Juga ada beberapa partai dan ormas di Indonesia. Itu jalurnya itu harus dipahami. Kalau Anda ingin eksis di Indonesia ini, sudahlah Anda bekerja baik-baiklah. Ikutilah ideologi Pancasila ini, ama Indonesia akan sejahtera. Dan saudara-saudara saya rakyat dimanapun berada, jangan percaya omongan daripada Yusuf Kalla atau siapa itu. Jangan percaya, dia pengadu domba itu. Jangan percaya, sejarahnya kita tahu ya, mantan Wapres ini. Jadi ini yang saya sampaikan dan saya harapkan, jangan percaya, mari kita menggunakan rasio bukan emosi. Perseteruan antara Israel dengan Palestina bukan masalah agama, adalah masalah wilayah. Ya, masalah wilayah. Israel itu tidak diskriminatif. Hamas itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin yang ingin mendirikan negara Islam di Palestina. Tetapi karena faksi Fatah tidak menginginkan itu, maka dia ingin di jalur Gaza saja mendirikan itu. Jadi kita tahu perjuangannya Bapak Ibu, ya, menimbulkan kekacauan di Timur Tengah sana. Dan inilah yang saya ingin sampaikan, siapa yang diuntungkan dengan situasi begini? Harga minyak sedang rendah, maka barang tentu kalau ini berlangsung lama harga minyak akan naik. Maka yang untung siapa? Ya, negara-negara Timur Tengah, Bohir itu tadi. Ini yang saya sampaikan Pastor Paul, tapi kita nanti berharap ada suatu enlightenment dari pastor yang dasolennya lah. Ini kan dasen yang kita bahas ini. Dasolennya itu nanti Pak Pastor menyampaikan, karena ini tidak bisa terlepas dari masalah-masalah dasen itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman, terima kasih Pastor Paul. Mari kita tetap berjuang dan berdoa untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia.
Ya, oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.